Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan komunikasi politik. Pada hari ini kita masuk kepada materi yang ketiga untuk pertemuan yang keempat. Kali ini kita akan membahas tentang komunikator politik. Oleh karena itu, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari ini, diharapkan seluruh mahasiswa untuk dapat mengetahui dan menjelaskan, memahami ya, siapa saja itu komunikator politik dan perannya di dalam komunikasi politik. Kita juga ingin melihat bagaimana komunikator politik itu di dalam kepemimpinan politik, dan juga kita ingin melihat bagaimana efektivitas komunikator dalam komunikasi politik. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari berbagai bidang aktivitas sehari-hari. Nah, dalam aktivitas politik, baik peran yang kecil maupun besar, komunikasi memainkan peranan yang sangat dominan. Komunikasi adalah hubungan antar manusia untuk mencapai saling pengertian atau mutual understanding. Nah, komunikasi sebagai proses politik dapat diartikan sebagai gejala-gejala yang berkaitan dengan pembentukan kesepakatan. Misalnya kesepakatan mengenai pembagian sumber daya kekuasaan atau cara kesepakatan tersebut dibuat. Nah, komunikasi politik bukan sebuah proses yang sederhana. Banyak substansi masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Salah satunya berkaitan dengan masalah infrastruktur dan suprastruktur politik. Suprastruktur sebagai pembuat kebijakan akan mendapat tuntutan dan masukan berupa tuntutan dan aspirasi dari infrastruktur. Apabila fungsi dan peran dari infrastruktur dan suprastruktur ini dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan akan memperbaiki kehidupan politik ke arah perkembangan yang lebih baik dan mengalami pendewasaan politik dari pengalaman mengatasi dinamika yang selalu berkembang dalam kehidupan politik saat ini dan yang akan datang. Nah, di sini dibahas tentang infrastruktur dan suprastruktur politik. Nah, ini tentu ada dibahas sebenarnya di dalam mata kuliah sistem politik ya. Nah, infrastruktur dan suprastruktur ya, politik, yaitu suasana kehidupan politik masyarakat ya, dan suasana kehidupan politik pemerintah. Pemerintah adalah lembaga-lembaga negara, infrastruktur termasuk dalam hal ini adalah kelompok-kelompok kepentingan ya, kelompok penekan dan sebagainya. Nah, bicara kita lanjutkan mengenai esensi komunikator politik, berbagai macam ragam siapakah itu komunikator politik. Nah, meskipun setiap orang dapat berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukan secara tetap dan berkesinambungan itu jumlahnya relatif sangat sedikit ya. Namun walaupun sedikit, maka para komunikator politik ini memainkan peran sosial terutama di dalam proses opini publik. Sebagaimana disebutkan oleh Danimo, mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik sebagai berikut. Yang pertama adalah politikus. Nah, politikus adalah orang-orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah. Ya, tidak peduli mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir, dan tidak mengindahkan jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Daniel Kans membedakan politikus dalam dua hal yang berbeda berkenaan dengan sumber kejuangan kepentingan politikus pada proses politik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang disebut dengan politikus ideolog, yaitu orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Nah, mereka tidak begitu terpusat pada mendesakkan tuntutan seseorang langganan atau kelompoknya, tapi mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara.
Yang kedua, politikus partisan, yaitu orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan seorang langganan atau kelompoknya. Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan dalam pemerintah Indonesia adalah para pejabat eksekutif, bisa presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya, para pejabat eksekutif, ketua MPR, ketua DPR, DPD, ketua fraksi anggota DPR dan DPD, dan sebagainya. Atau para pejabat yudikatif, ketua anggota Mahkamah Agung, ketua anggota Mahkamah Konstitusi, jaksa agung, jaksa, dan sebagainya. Yang kedua adalah profesional. Komunikator profesional merupakan peranan sosial yang relatif baru, yaitu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama, yaitu munculnya media massa dan perkembangan serta-merta media khusus seperti majalah untuk khalayak khusus dan stasiun radio yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukan dan pengelolaan lambang-lambang dan khalayak khusus. Dalam hal ini komunikator profesional yang mengendalikan keterampilan dalam mengolah simbol masuk untuk menempa mata rantai yang menghubungkan orang-orang yang jelas perbedaannya atau kelompok yang dibedakan. James Carey menyatakan bahwa komunikator profesional adalah makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang berbeda, tetapi menarik dan dapat dimengerti. Pada satu sisi, komunikator profesional beroperasi atau menjalankan kegiatannya di bawah desakan atau tuntutan yang disebabkan oleh khalayak akhir, pada sisi lain oleh sumber asal. Yang ketiga adalah aktivis. Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Pada umumnya, aktivis tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan kepada pemerintah. Aktivis tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Aktivis cukup terlibat baik dalam politik dan semi profesional dalam komunikasi politik. Perannya serupa dengan peran politikus partisan, yaitu mewakili tuntutan keanggotaan suatu organisasi. Aktivis ini sama dengan jurnalis, yaitu melaporkan keputusan dan kebijakan pemerintah kepada anggota suatu organisasi. Aktivis tampil dalam dua bidang, yaitu satu, mempengaruhi keputusan orang lain, artinya meyakinkan orang lain dengan cara berpikir. Yang kedua, meneruskan informasi politik dari media berita kepada masyarakat umum. Selanjutnya kita membahas tentang komunikator politik dan kepemimpinan politik. Nemo menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu hubungan di antara orang-orang di dalam suatu kelompok yang di dalamnya satu atau lebih orang pemimpin mempengaruhi yang lain, pengikut di dalam setting tertentu. Lewis Forman merangkum kecenderungan yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin di dalam kelompok pemimpin. Yang pertama, memperoleh kepuasan yang beragam karena menjadi anggota kelompok. Yang dua, lebih kuat dalam memegang nilai-nilai kepemimpinan. Yang ketiga, memiliki kepercayaan yang lebih besar tentang kelompok itu dan hubungannya dengan kelompok lain, pemerintah, masalah politik, dan sebagainya. 4. Sedikit kemungkinan untuk berubah kepercayaan, nilai, dan pengharapannya karena tekanan yang diberikan kepadanya. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan kepercayaan, nilai, dan pengharapan sebelumnya. Yang keenam, berorientasi pada masalah. Nah, bagi komunikator politik, untuk menjadi pemimpin politik harus berperilaku sebagaimana yang diharapkan masyarakat terhadap pemimpin. Nah, beberapa komunikator merupakan pemimpin karena posisi yang diduduki mereka di dalam struktur sosial
atau kelompok terorganisasi yang ditetapkan dengan jelas. Sebagian besar politikus, komunikator profesional, dan aktivis politik adalah pemimpin organisasi, pejabat terpilih, atau karir mempunyai posisi formal kepemimpinan di dalam jaringan komunikasi yang terorganisasi yang membentuk pemerintah. Dengan demikian, komunikator politik utama memainkan peran strategis, bertindak sebagai pemimpin politik dengan menyiarkan pesan-pesan yang oleh para pengikutnya dianggap berarti dan memuaskan sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang mereka yakini. Next kita lanjut, kita masuk kepada komponen aktivitas komunikator politik. Komponen aktivitas komunikator politik. Baik, dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Richard E. Petty dan John T. Cacioppo mengatakan bahwa ada 4 komponen yang harus ada komunikator politik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas merupakan sumber yang mengacu pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumber informasi, semakin efektif pesan yang disampaikan. Kredibilitas mencakup keahlian sumber, source expertise, dan kepercayaan sumber, source trustworthiness. Keahlian sumber adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki sumber terhadap subjek ketika ia berkomunikasi. Sementara kepercayaan sumber adalah sejauh mana sumber dapat memberikan informasi yang tidak memihak dan jujur. Para peneliti telah menemukan bahwa keahlian dan kepercayaan memberikan kontribusi independen terhadap efektivitas sumber. Aspek kepercayaan memiliki indikator antara lain tidak memihak, jujur, memiliki integritas, mampu, bijaksana, mempunyai kesungguhan, dan simpatik. Yang kedua adalah daya tarik. Daya tarik seorang komunikator dapat dilihat dari penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi, dan perilakunya. Sebagaimana dikemukakan oleh Petty, 2 communicators may be trusted experts on some issue, but one may be more liked or more physically attractive than the other, in part because of his physical appearance, style of speaking, and mannerism. The attractiveness is due to the performance, communication skills, self-evaluation by verbal and by the behavior measure. Daya tarik fisik komunikator yang menarik umumnya lebih sukses daripada yang tidak menarik dalam mengubah kepercayaan. Untuk itu, Sally Chaiken menyatakan bahwa daya tarik fisik menyebabkan komunikator menarik, dan karena menarik ia memiliki daya persuasif. Sedangkan yang ketiga adalah kesamaan. Sumber disukai oleh audiens mungkin dikarenakan ada kesamaan dalam kebutuhan, harapan, dan perasaan. Dari kacamata audiens, sumber tersebut adalah sumber yang menyenangkan, source likability, artinya perasaan positif yang dimiliki konsumen atau audiens terhadap sumber informasi. Nah, jadi dalam kesamaan ini audiens menyenangi sumber. Bisa jadi karena sumber tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, kesamaan harapan, dan perasaan. Nah, dari kacamata audiens, maka sumber tersebut adalah sumber yang menyenangkan. Tersebut tadi dengan source likability, yang maksudnya adalah perasaan positif konsumen atau audiens terhadap sumber informasi. Sumber yang menyenangkan yaitu yang sesuai kebutuhan, yang sesuai harapan, sesuai perasaan komunikan, akan mengkontribusi efektivitas komunikasi.
bahkan lebih memberikan dampak pada perubahan perilaku. Nah, bila itu terjadi, sumber tersebut akan menjadi penuh arti bagi penerima. Artinya adalah bahwa sumber tersebut mampu mentransfer arti ke produk atau jasa yang mereka komunikasikan. Nah, jadi kesamaan ini sangat penting ya agar menarik audiens, karena kita bisa membangun, bisa memberikan kepercayaan bahwa kita sama dengan audiens, apakah itu sama kebutuhan kita, sama harapan kita, dan terutama sama perasaan ya. Ya, sehingga audiens kita akan menjadi senang ya. Menjadi kita menjadi sumber yang menyenangkan atau sumber yang disenangi oleh audiens. Ya, kesamaan perasaan, kebutuhan, harapan ya itu sangat dibutuhkan oleh audiens. Nah, selanjutnya yang terpenting adalah power ya. Keempat, power menurut Petty, power adalah the extent to which the source can administer rewards or punishment. Sumber yang mempunyai power menurutnya akan lebih efektif dalam penyampaian pesan dan penerimanya daripada sumber yang kurang atau tidak mempunyai power. Pada dasarnya, orang akan mencari sebanyak mungkin penghargaan dan menghindari hukuman. Sebagaimana pernyataan Kalman, people simply report more agreement with the powerful source to maximize their rewards and minimize their punishment. Oleh karena itu, maka betapa pentingnya komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, khususnya dalam proses pembentukan opini publik. Nah, komunikator politik sebagai pelaku atau sebagai pemimpin yang memiliki potensi dan kompetensi di atas rata-rata daripada warga negara pada umumnya, dalam hal ini menyampaikan pikiran atau gagasan dimanapun berada. Nah, setelah kita bicara banyak tentang komunikator politik, maka kembali kita ingatkan bahwa tema kita pada komunikasi politik hari ini adalah tentang komunikator politik, di mana setelah mendengarkan ya, menonton YouTube ini, maka diharapkan seluruh mahasiswa bisa segera memahami tujuan pembelajaran kita hari ini dengan kembali menyampaikan, mendeskripsikan, menjelaskan siapa saja itu komunikator politik, kemudian apa saja peranannya di dalam komunikasi politik. Kemudian jelaskan, deskripsikan, gambarkan bagaimana komunikator di dalam kepemimpinan politik, dan yang terakhir, yang ketiga adalah jelaskan komponen efektivitas komunikator politik. Sebagaimana biasanya, kita berharap silakan memilih salah satu saja dari 3 tujuan pembelajaran hari ini untuk lebih dijelaskan, lebih dideskripsikan sebagai tanda bahwa sudah dapat memahami apa yang disampaikan materi pada hari ini, tentunya dengan menggunakan bahasa pemahamannya sendiri, tidak mengcopy, tidak menyalin, tidak hanya mengulang kembali apa yang telah disampaikan ini, tetapi bisa kembali mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri sesuai dengan tingkat pemahamannya terhadap materi kita pada materi yang ketiga ini, pertemuan yang keempat ini tentang komunikator politik. Baik, mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami untuk menjadi ilmu yang baik dan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Baik, cukup di sini pertemuan kita pada pertemuan yang keempat ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, tentunya masuk kepada materi yang keempat pada pertemuan yang kelima. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.